Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube aku, Safa. Yuhu. Oke, jadi di video kali ini aku mau jawab pertanyaan seputar SIMAK dari YouTube aku tentang tips and trik SIMAK UI. Buat kalian yang belum nonton, silahkan tonton. Aku taruh di description box atau di link di atas ini. Nah, jadi beberapa pertanyaan juga akan aku ambil dari DM Instagram aku yang bertanya secara personal. Tapi di sini semua username-nya, namanya nggak akan aku sebutkan. Jadi akan aku ucapkan aja pertanyaannya secara general, ataupun kalau aku taruh screenshotnya, bakalan aku sensor namanya. Oke, jadi pertanyaan pertama ini tentang rumor bahasa Inggris itu ada sistem minusnya apa enggak. Terus ada rumor-rumor tentang katanya beberapa soal SIMAK itu nggak ada jawabannya, terus juga emang ada jebakan dari UI kayak gitu. Nah, perihal rumor ini aku sama sekali nggak tahu ya. Jadi kayak memang aku nggak mengikuti rumor-rumor seputar SIMAK UI gitu kan. Nah, cuman untuk minus itu setahu aku memang semuanya itu ada sistem minus. Jadi baik bahasa Inggris pun ada sistem minusnya. Kalau misalkan salah di minus 1, bener di plus 4, kalau nggak jawab 0, nggak ada nilainya gitu kan. Nah, seputar rumor ini aku punya saran sih buat teman-teman yang mau ujian. Itu jangan terpaku sama rumor apapun tentang ujiannya. Fokus aja untuk belajar tentang SIMAK UI, emang belajar materi pelajarannya, berdoa, minta restu sama orang tua. Jadi do your best aja, jangan terpaku sama rumor. Apapun rumornya itu, hempaskan aja jauh-jauh, nggak usah dipikirin, nggak usah, apalagi kayak bener-bener dicari-cari gitu. Oh, ini hoax apa enggak ya? Ini apa enggak ya gitu. Nggak usah terpaku sama sekali, nanti malah jadi beban sendiri. Jadi mending fokus aja untuk belajar dan berdoanya gitu, oke? Terus pertanyaan kedua ini, kalau misalkan nggak tahu atau ragu-ragu jawabnya, mending dijawab apa enggak kak gitu kan. Nah, untuk ini sendiri sih sebenarnya balik lagi ya ke kalian, karena memang ada minusnya gitu. Kalau memang dirasa kalian ingin mengambil resiko, kalaupun salah nggak apa-apa, ya silakan dijawab walaupun ragu-ragu. Kalau aku pribadi sih, aku nggak ngejawab gitu. Jadi kalau ngerjain SIMAK itu atau ngerjain ujian-ujian lain itu biasanya aku pakai sistem 3 kali ngerjain. Jadi ngerjain pertama itu yang benar-benar aku tahu, langsung aku taruh di lembar jawaban. Pas ngerjain kedua kalinya, aku ulangin lagi semuanya, itu aku baca. Itu aku ngerjain soal-soal yang ragu-ragu, jadi aku tandain gitu di soalnya, mana soal yang ragu, dan mana jawaban yang aku ragu, misalkan antara A atau D, C atau B gitu kan. Nah, di situ aku mikirin, jadi alokasi waktunya itu agak lebih besar di situ, agak lebih lama. Kalaupun ada sisa waktu, itu bakalan aku kerjain ketiga kalinya, itu soal-soal yang bener-bener aku nggak tahu, ataupun aku lupa materinya gitu kan. Jadi di situ aku bener-bener effort banget, waktunya aku alokasikan sisanya di situ. Tapi kalaupun nggak ada sisa waktunya gitu, mepet banget sama waktu pengumpulan soal, lembar jawaban, itu nggak akan aku kerjain gitu. Jadi memang aku tergantung dari waktunya, karena bagiku kalau misalkan kita terpaku sama satu soal yang ragu-ragu, ini sayang banget, waktunya bakalan terlalu terbuang lama. Jadi mendingan kerjain dulu yang bisa, terus kalaupun ada yang ragu-ragu, itu sisa waktunya dipakai di situ aja. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, waktu simak aku bisa jawab berapa soal gitu kan. Kalau ini sebenarnya aku juga gak ngitung ya, aku bisa jawab berapa soalnya. Cuman seingat aku untuk yang soshum itu aku bisa jawab lebih dari sekitar 70% ada kali ya. Walaupun sebenarnya ada yang soal-soal bolongnya, kalau misalkan memang aku nggak terlalu tahu materinya gitu, bener-bener lost banget, itu nggak akan aku jawab. Karena aku lebih baik kayak mendingan 0 dapetnya daripada -1 gitu kan. Nah, cuman untuk matdas ini nih, matematika dasar, itu aku cuman ngerjain satu soal dan aku pun tahu itu salah. Jadi setelah aku keluar dari ruangan, aku hitung-hitung lagi lewat kotretan aku gitu kan. Wah, ternyata aku miss gitu. Aku ada yang salahnya gitu, ada salah ngitungnya. Dan itu jawabannya salah. Jadi kayak matdas ini aku cuma ngerjain satu soal, terus salah lagi. Kayak ya udahlah ya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ini, itu sesuaiin aja sama kemampuan kalian. Karena memang aku nggak terlalu suka sama matematika, dan matematika dasar di SIMAK UI itu luar biasa bagi aku. Kayak effortnya tinggi banget, dan aku nggak pegang dasarnya tuh nggak kuat gitu. Jadi teori dasar itu aku nggak kuat, aku nggak megang teori dasarnya itu. Jadi kayak ya udah, aku mendingan isi yang aku tahu aja, walaupun salah ya aku tetap isi. Tapi sebenarnya aku awalnya nggak mau isi gitu, cuman kayak masa iya di matematika kosong, jadi aku kerjain aja walaupun cuma satu soal, dan itu pun salah guys.
Jadi kayak ya udahlah ya, sesuaiin aja sama kemampuan kalian. Terus ada yang nanya juga nih ya, SIMAK UI itu ada sistem minusnya apa enggak? Iya ada, jawabannya ada sistem minusnya. Jadi kalau bener itu plus 4, kalau salah itu minus 1, kalau nggak dijawab itu 0 gitu. Jadi ini pinter-pinter kalian aja nyari strategi gimana cara jawabnya. Selanjutnya nih, dulu kakak gimana belajarnya? Udah Hamin 12, ngerjain berapa paket, terus ngerjainnya per mapel, atau disatukan gitu mapelnya, terus TO sendiri ada nggak gitu? Iya, jadi aku waktu simak itu memang agak mepet ya, memang mepet sekali gitu belajarnya. Dan aku langsung ngerjain semua mapel, jadi kayak aku ngerjain kayak ujian biasanya aja gitu. Soshum, terus yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama matematika aku satuin juga gitu. Dan aku juga sistemnya pakai sistem ujian, jadi aku hitung sesuai sama sistem ujiannya minus. Kalau salah minus 1, kalau bener plus 4, kalau nggak dijawab 0. Terus juga aku durasi waktunya juga aku sesuaikan sama ujian, jadi aku ngerjainnya pakai stopwatch gitu. Jadi memang udah membiasakan diri untuk ujian simaknya, supaya nanti pas simaknya nggak kaget gitu kan, karena ada durasi waktu dan juga ada sistem minusnya. Jadi emang udah aku sesuaikan sama sistem ujiannya sendiri. Terus langsung aku gabungin karena memang udah nggak ada waktu lagi untuk belajar per mapelnya gitu kan. Jadi mendingan latihan soal aja, kayak cari-cari tipe-tipe soal sebanyaknya gitu, supaya nanti kalaupun ketemu sama tipe soal yang gak terlalu common di ujian itu aku udah bisa lah istilahnya cari cara gimana cara nyari jawabannya kayak gitu. Terus untuk TO sendiri, aku TO sendiri cari-cari di internet, kan banyak tuh di Instagram tryout ya. Itu cari-cari aja di situ, ataupun di internet di Google kalian cari tryout mandiri gitu. Gitu, cari aja. Terus kalau untuk simak, ini aku nggak ikut tryout sih kalau untuk simaknya, karena kan kayak ini kan ujian penyelenggaranya universitas sendiri, jadi untuk tryoutnya pun kalaupun ada kayaknya jarang banget itu kan. Jadi kalau untuk simak ini aku ngerjain soal-soal simak sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya itu aku kerjain juga gitu. Jadi selain soal prediksi, aku ngerjain soal-soal tahun sebelumnya juga. Terus kalau untuk yang tryout yang tadi aku bilang itu untuk ujian SBMPTN sih sebenarnya. Jadi cari aja. Karena menurut aku walaupun ujian SBMPTN itu tetap bakalan kepake materinya, walaupun di ujian simak pasti soalnya bakalan berbeda, jenis soalnya juga bakalan berbeda, tapi pengetahuannya itu, materi dasarnya itu bakalan kepake juga gitu kan. Itu sih. Terus gimana Kak? Belajarnya itu, materinya itu dari kelas 10 sampai 12 SMA ya? Iya bener banget, materinya itu disimak dari kelas 10 sampai 12 SMA. Terus untuk matematika dasar itu dipakai juga di matematika IPA. Iya bener banget, jadi matematika dasar itu memang materi matematika secara general. Jadi untuk IPS dan IPA itu belajar gitu kan. Cuman untuk simak ini memang gimana ya, soalnya itu nggak dasar-dasar banget, walaupun dia matematika dasar gitu kan ya. Memang agak mind blowing sekali gitu, agak menyedihkan kalau bagi aku. Nah, untuk matematika IPA ini itu materi-materi yang hanya dipelajari di jurusan IPA di SMA aja gitu. Jadi di IPS ini gak dipelajarin gitu untuk matematika IPA. Cuman untuk pertanyaan ini ya berarti matematika dasar itu dipakai juga di matematika IPA gitu guys. Oke, segitu aja video dari aku. Sebenarnya ini masih ada sisa 6 pertanyaan lagi, cuman takutnya kelamaan, kalian juga bosan nontonnya. Jadi bakalan aku taruh di video selanjutnya. Kalau ada tambahan pertanyaan lagi, silahkan tanya di kolom komentar atau bisa lewat personal chat di DM Instagram @shafaul. Insya Allah aku akan jawab kalau ada waktu dan juga kesempatan. Jadi semangat ya buat teman-teman yang mau ujian simak, fokus aja belajar, nggak usah kemakan omongan orang-orang. Semangat aja, do your best. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.